Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Hadi Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan sharing tentang, sebelumnya tolong subscribe, like, dan komen. Baik, materi kita kali ini adalah membuat media pembelajaran cukup dengan HP. Nah, untuk membuat media pembelajaran dengan HP, memang kita butuhkan beberapa aplikasi, diantaranya yaitu aplikasi PowerPoint. Ya, ini harus dipasang di HP-nya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah untuk merekam layar HP-nya atau merekam aktivitas di HP supaya kelihatan wajah kita bisa menggunakan aplikasi perekam layar. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi untuk melakukan proses editing video, dalam hal ini adalah KineMaster. Ya, oke, untuk aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita dapatkan di Play Store ya, bisa kita cari di Play Store. Ini yang pertama adalah untuk PowerPoint. Oke, ini kebetulan yang saya gunakan ini Microsoft PowerPoint yang ini sudah saya install. Kemudian aplikasi yang kedua adalah perekam layar. Oke, perekam layar kita bisa menggunakan kalau saya menggunakan ini ya, yang screen recorder no edge. Oke, kemudian yang ketiga adalah aplikasi untuk ngedit videonya atau video editing, dalam hal ini adalah saya gunakan KineMaster. Nah, ini sudah saya install di HP. Baik, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi perekam layarnya. Oke ya, bentar. Oke, ini aplikasi perekam layarnya, kita buka. Kemudian ini kita atur dulu, kita setting dulu. Yang terpenting adalah resolusi dan orientasi ya, yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri. Yang penting adalah resolusi ini. Nah, resolusi ini bisa disesuaikan. Kalau ini yang saya yang pakai yang 1440 kali 720. Kemudian orientasinya pilih yang landscape atau miring ya, atau tidur. Ya, oke, kemudian kalau sudah ini kita atur, kita kembali ke sini, kemudian klik tanda hijau di sini, biru di sini ya, pojok kanan bawah ini untuk proses merekam layar. Nah, kemudian klik tanda merah ini. Oke. Mulai. Sudah mulai merekam. Kalau sudah seperti ini, untuk menampilkan wajah kita bisa geser ke sini, kemudian pada recording controller sebelah kanan sendiri ini untuk menampilkan wajah kita. Kalau saya klik, oke, ini wajahnya sudah kelihatan. Ini ya, ini bisa diatur posisinya ya, letaknya bisa disesuaikan. Nah, oke, sekarang kalau sudah perekam layar aktif, sekarang kita buka aplikasi PowerPoint-nya. Oke, ini kita buka. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa membuat langsung filenya di sini dengan tanda plus di pojok kanan atas ini, atau Bapak Ibu bisa langsung copy file yang mungkin yang sudah ada atau sudah dibuat di komputer atau download dari internet, kemudian bisa kita buka. Contoh, saya membuka materi prinsip dasar pembuatan animasi ini yang sudah saya buat misalkan. Oke, ini. Nah, ini letak
letak posisi wajah kita bisa kita atur ya, di atas atau di sini terserah. Nah gitu. Nah kalau sudah, ini kita sudah bisa langsung memulai proses membuat media belajar dengan PowerPoint yang sudah kita siapkan. Kemudian kita bisa menjelaskan atau menerangkan tentang materi yang kita gunakan ya. Kita aktifkan aja ini, misalkan kita buat sebagai slide. Nah seperti ini. Oke, coba contohnya seperti ini. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Pada pertemuan satu ini kita akan membahas tentang prinsip dasar pembuatan animasi 2D. Nah, baik, langsung aja kita mulai. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui observasi peserta memahami pengertian prinsip-prinsip dasar animasi. Kemudian, melalui observasi peserta memahami pentingnya prinsip dasar animasi dengan teliti. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi adalah memahami pengertian prinsip-prinsip dasar animasi, memahami pentingnya prinsip dasar animasi. Kemudian yang terakhir adalah memahami konsep dasar 12 prinsip animasi. Oke, pengertian prinsip animasi adalah prinsip-prinsip animasi digunakan para animator sebagai pakem atau pedoman utama gambar bergerak menjadi lebih hidup. Oke, mungkin itu contoh ketika kita mau membuat materi. Kalau sudah, misalkan dianggap selesai ya, ini bisa kita keluar dari aplikasi ini. Oke, kemudian proses perekam layar tadi kita bisa matikan ini ya. Oke, kita pilih tanda stop di sini ya, tanda kotak hitam ini, kemudian klik. Baik, setelah kita lakukan proses perekaman tadi, sekarang saatnya kita lakukan proses editing videonya di KineMaster sebelum kita upload di YouTube atau yang lainnya. Nah, sebelumnya kita cek dulu hasil rekaman tadi di file penyimpanan kita ya. Pilih file manager, kemudian buka foldernya, kemudian biasanya di screen recording. Nah, ini ya, screen recording. Kemudian di sini ya, ini mungkin ya, kita cek. Nah, betul, ternyata ini ya hasil rekaman tadi. Oke, sudah ketemu. Kemudian ini kita biar tidak membingungkan, ini kita ganti namanya dulu ya. Ganti namanya dulu. Checklist di sini, kemudian pilih lainnya, kemudian ganti nama. Oke, misalkan materi belajar, materi animasi misalnya, materi animasi. Oke. Nah, kalau sudah, biar tidak membingungkan lagi, materi yang sudah ada di screen recorder tadi kita pindah ke folder yang kita gunakan untuk menyimpan file-file kita jadi satu, biar mencarinya mudah ya. Kita aktifkan ini dulu, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih salin. Nah, kemudian kita letakkan di penyimpanan internal, kemudian cari, ini saya letakkan di folder saya yang mungkin biar nyarinya mudah, di download, kemudian pilih dataku ya, kemudian pilih tempel. Oke, nah sekarang dia sudah ada di sini dengan nama ini, materi ini ya, materi animasi. Kalau sudah, kita keluar dari sini. Nah, sekarang coba kita jalankan aplikasi editing videonya. Kita gunakan KineMaster. Oke, pilih tanda plus di sini. Kemudian orientasinya atau aspek rasionya pilih yang 16:9. Ya, menyesuaikan ya, sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan juga. Kita mau buat tidur atau berdiri ya. Kalau berdiri pakai yang 9:16, atau kalau layarnya pengen ngotak ya 1:1. Kita gunakan aja yang 16:9. Oke, sekarang kita cari file yang sudah
kita rekam tadi saya masukkan di dataku. Kita cari dataku, mana dataku ya. Nah, ini dataku. Oke, kemudian nah ini filenya di pojok kiri atas ini saya masukkan. Oke, klip video melebihi resolusi ya. Berarti ini kita harus buat salinan ya. Klik buat salinan saja. Oke, tunggu masih proses. Baik, sekarang kita lakukan proses editingnya. Tadi sebelum kita ekspor atau kita jadikan video untuk diupload di YouTube, ini kita harus edit dulu. Kita potong mana video yang perlu, mana yang tidak perlu. Nah, misalkan aja sampai sini, dimulai dari sini misalkan ya. Bentar, ini bisa kita perlebar dulu. Anggap aja materinya mulai sini ya. Oke, ini bisa kita potong. Kita klik ini, kemudian klik tanda gunting, kemudian pangkas ke kiri playhead, karena yang tidak dibutuhkan adalah yang sebelah kiri. Kita klik, nah kemudian sudah. Nah kemudian anggap aja misalkan materinya sampai video kita yang kita upload sampai sini misalkan. Bentar, kita cek dulu, ini kita checklist dulu. Ini kemudian kita lihat dulu. Oke, misalkan aja sampai sini ya. Kita klik, kemudian kita gambar gunting lagi, kemudian kita pangkas sebelah kanan. Oke. Nah, kalau sudah, pada dasarnya ini sudah bisa diekspor ya untuk diupload di YouTube. Cuman kita belum ngasih judul, kita belum ngasih bumper ya, kita belum ngasih opening, kita belum ngasih teks tambahan. Nah, gunanya editor video ini adalah untuk menambahi hal-hal tersebut. Ya, contoh kita bisa tambahkan misalkan bumper terlebih dahulu. Nah, kita klik media, kemudian kita kasih bumper. Ini saya punya bumper, saya biasanya saya taruh di efek ini. Efek ini bumper. Ini adalah bumper media sinau. Contoh saya checklist dulu, kita jalankan. Oke, untuk pembuatan bumper mungkin nanti bisa kita bahas di tutorial berikutnya. Sekarang kita fokus ke media belajar dulu. Baik, setelah bumper biasanya kita tambahkan teks, misalkan judul materi itu ya. Kita tambahkan dulu latar, kemudian kasih warna merah ini misalkan ya. Ini juga bisa kita atur, kita perpanjang durasinya atau perpendek durasinya. Nah, kalau sudah kita tambahkan teks sebagai judulnya. Oke, teks lapisan, kemudian pilih teks. Nah, misalkan kita ketik materi animasi 1. Oke, pilih ini. Oke, di sini ya. Oke, sorry, di sini dulu. Ini. Oke, ini bisa kita perbesar, juga bisa kita atur untuk jenis fontnya. Misalkan saya pilih ini, pilih checklist, kemudian warna pun juga bisa kita rubah, misalkan warna kuning, pilih checklist ya. Kemudian animasi juga kita bisa terapkan di teks, kita pilih animasi masuk misalkan. Nah, kita pilih misalkan geser ke atas. Oke, kita pilih checklist. Nah, kalau saya jalankan, oke. Nah, kemudian ini bisa kita atur ya, sesuaikan panjangnya. Kalau sudah, kita tambahkan audio biar terdengar lebih menarik. Kita kasih back song ya. Kita tambahkan audio, klik audio di sini, kemudian pilih lagu yang sudah saya siapkan di folder, kemudian di efek, kemudian pilih alternate. Saya coba oke.
Saya pilih ini, tekan tanda plus di sini. Nah, oke, kita checklist. Oke, sudah kita checklist, kemudian play. Oke, biar suaranya atau biar suara kita tidak kalah dengan musiknya, ini bisa kita pelankan dengan cara diklik sini, kemudian pilih gambar speaker di sini. Nah, kemudian bisa kita kurangi ya. Oke, anggap aja misalkan 18 misalkan. Kita checklist, kita coba. Oke, sudah. Kalau sudah, kita bisa maksimalkan audio suara kita. Kalau tadi kita kurangi, kalau yang sini kita tambahkan ya, misalkan kurang keras, tinggal kita klik di sini, kemudian ini kita buat misalkan 200 misalkan ya. Oke, checklist. Nah, cek. Teman satu ini kita akan bahas tentang prinsip. Oke. Saya kira itu sudah. Kemudian kalau sudah dianggap sudah tidak perlu ditambahkan lagi di videonya, kita bisa langsung ekspor video ini. Ya, oke. Sebelumnya biar tidak ada yang kelupaan tadi ya, untuk pemberian nama di KineMaster-nya ini bisa kita kembali dulu, kita back dulu ke sini. Oke, kemudian ini ya yang paling atas ini ya, kita harus kasih judul dulu. Nah, ini kan tak berjudul 5. Ini bisa kita klik, kita ganti misalkan namanya edit media belajar. Pilih. Oke, kalau sudah kita masuk lagi ke sini editornya. Nah, kemudian tadi sudah kita anggap selesai ya. Sekarang saatnya kita ekspor. Kita klik tanda panah di pojok sebelah kanan atas, kita klik. Kemudian ini resolusi, untuk ngatur resolusinya kita buat 720 saja, kemudian pilih ekspor di bawah ini. Ini lewati. Oke, kemudian sudah proses ekspor video. Oke, ini sudah selesai untuk ekspornya. Ini bisa kita keluar dari aplikasi ya. Kita keluar dulu dari aplikasinya. Oke, ini bisa kita cek dulu di penyimpanan kita ya. Oke, di file manager, kemudian di sini ya, di file, di folder, kemudian cari KineMaster ini ya, KineMaster, kemudian ekspor. Oke, ini edit media belajar, ini file yang sudah kita ekspor tadi. Kita coba kita jalankan. Selamat siang, selamat sore anak-anak. Pada pertemuan satu ini kita akan membahas tentang prinsip dasar pembuatan animasi 2D. Oke, kalau kita lihat di pojok kanan atas ini ada tulisan Made with KineMaster. Ya, ini karena kita menggunakan KineMaster yang versi gratis. Ya, ketika kita menggunakan versi gratis, pasti akan ada tanda atau watermark di pojok kanan atas yang tulisannya adalah Made with KineMaster. Nah, kita bisa menghilangkan tulisan tersebut dengan cara menggunakan aplikasi KineMaster yang berbayar. Tapi jangan khawatir, ada cara bagaimana menghilangkan Made with KineMaster dengan menggunakan aplikasi KineMaster yang gratis. Ya, oke, itu akan kita bahas atau kita buatkan tutorial berikutnya, yaitu cara menghilangkan tulisan with Made KineMaster atau watermark di pojok kanan atas. Oke, itu materi berbagi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.